Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu dari ayam goreng ke inovasi digital, perjalanan KFC di era modern. Yuk teman-teman, kita bahas sejarah berdirinya KFC. Sejarah Kentucky Fried Chicken atau disebut dengan KFC didirikan oleh Colonel Herdulon Sanders, seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang memulai usahanya pada tahun 1930-an. Sanders awalnya menjalankan sebuah restoran kecil di pinggir jalan di Corbin, Kentucky, tempat ia menjual ayam goreng yang dimasak dengan resep rahasia campuran 11 jenis bumbu dan rempah-rempah. Resep unik ini kemudian menjadi ciri khas KFC sehingga sekarang. Awal mulanya 1930-an, Colonel Sanders memulai menjual ayam goreng di sebuah restoran SPBU miliknya. Pada saat itu, ia mengembangkan metode memasak dengan menggunakan pressure cooking yang mempersingkat waktu memasak dan membuat ayam gorengnya lebih gurih dan lebih cepat disajikan. Pembukaan restoran KFC pertama pada 1952, setelah berupaya memperluas jangkauan bisnisnya, Sanders mulai menawarkan waralaba KFC. Gerai pertama KFC dibuka di Salt Lake City, Utah, melalui kemitraan dengan PT Harman, seorang pengusaha restoran lokal. Sanders menawarkan resep rahasianya kepada pemilik restoran yang tertarik dengan imbalan loyalty per ayam yang terjual. Perkembangan dan waralaba tahun 1950 sampai 1960-an. Selama tahun 1950-an hingga 1960-an, KFC berkembang pesat di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Sanders melakukan perjalanan jauh untuk mempromosikan dan menjual waralaba. Hingga pada tahun 1964, ada lebihnya dari 600 gerai KFC di Amerika Utara. Masuk kepada penjualan KFC kepada investor. Pada tahun 1964, Sanders menjual bisnis KFC seharga $2 juta kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown dan Jack C. Massey. Meskipun menjual perusahaan, Sanders tetap menjual duta bagi KFC dan terus mempromosikan ayam gorengnya, terutama dengan tampil sebagai ikon merek Colonel Sanders yang ikonik. KFC memperluas jangkauannya ke pasar internasional, membuka restoran pertama di Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Hingga akhir tahun 1970-an, KFC telah memasuki banyak negara di Eropa, Asia, dan Amerika Selatan. Pada tahun 1987, KFC diakuisisi oleh PepsiCo, sebuah perusahaan minuman besar di bawah PepsiCo. KFC semakin berkembang secara global, terutama di Asia, dan mengubah citra dengan berbagai inovasi menu. Pada akhirnya, bisnis restoran PepsiCo termasuk KFC dipisahkan menjadi perusahaan terpisah bernama Yum! Brands pada tahun 1997. KFC masuk ke Indonesia pada tahun 1979 dan menjadi salah satu restoran cepat saji paling populer di negara ini. Melalui inovasi menu yang disesuaikan dengan selera lokal seperti nasi dan sambal, KFC berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Sejak 2000-an hingga saat ini, KFC terus berinovasi dengan menu baru yang sesuai tren dan pilihan menu di berbagai negara. Selain ayam goreng klasik, KFC juga menghadirkan produk seperti ayam pedas, burger, dan menu lokal di berbagai negara. KFC telah berkembang menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia dengan lebih dari 25.000 restoran di lebih dari 145 negara. Merek ini terus dikenal karena ayam goreng khasnya sambil terus berinovasi dengan berbagai menu dan layanan yang mengikuti kebutuhan pasar modern. Bagaimana POAC pada perusahaan KFC ya? Mari kita bahas sama-sama POAC pada perusahaan KFC. POAC pada perusahaan KFC yaitu ada 1. Planning atau perencanaan. KFC menyusun rencana jangka panjang yang mencakup ekspansi pasar, inovasi menu, pengembangan produk baru, dan promosi. Perencanaan ini juga mencakup adaptasi terhadap tren lokal di berbagai negara, misalnya penawaran menu yang sesuai dengan budaya atau kebiasaan makan lokal. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian. KFC memiliki struktur organisasi yang terdiri dengan baik, pusat hingga tingkat cabang. Pusat mengelola kebijakan umum dan strategi global, sementara cabang dikelola oleh manajer regional dan manajer cabang. Untuk mengimplementasikan di lapangan, setiap karyawan di KFC memiliki peran yang jelas, mulai dari
kasir, staf dapur, hingga manajer. Pembagian tugas ini membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan standar layanan di setiap cabang tetap konsisten. 3. Accounting atau pelaksanaan. KFC menerapkan standar operasional produser atau SOP yang ketat di setiap cabang, termasuk cara memasak, kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas layanan. Staf diharapkan mengikuti SOP ini untuk menjaga konsistensi. KFC seringkali meluncurkan program promosi, diskon, atau penawaran spesial secara berkala untuk meningkatkan penjualan. Pelaksanaan program ini dikoordinasikan dari pusat, namun diterapkan di tingkat cabang. 4. Controlling atau pengawasan. KFC melakukan inspeksi rutin untuk memastikan setiap cabang mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup kualitas bahan baku, kebersihan, serta pelayanan kepada pelanggan. Setiap cabang dievaluasi berdasarkan target penjualan, standar layanan, dan kepuasan pelanggan. KFC menggunakan sistem manajemen inventory yang ketat untuk mengelola persediaan dan mengurangi pemborosan. Pengendalian biaya operasional juga dilakukan untuk menjaga profitabilitas. Teman-teman, mari kita cari tahu bagaimana KFC menghadapi persaingan dengan resto lainnya. Cara menghadapi pesaing. Yang pertama, tetap mempertahankan ciri khas. KFC mempertahankan ciri khas ini dengan tetap mempertahankan resep serta bahan-bahan dan rempah-rempah khusus yang mereka gunakan dalam membuat menu makanan mereka, sehingga cita rasa ayam goreng KFC tetap konsisten di seluruh gerai mereka. Selain itu, KFC juga mempertahankan ciri khas lainnya seperti logo, nama merek, dan warna merah putih pada interior restoran mereka. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat mengenali merek dengan mudah dan memperkuat kesan mereka yang kuat di benak pelanggan. 2. Tetap melakukan inovasi. Selain mempertahankan ciri khas mereka, KFC juga melakukan inovasi dalam pengembangan menu mereka. KFC terus berusaha untuk menciptakan menu yang lebih beragam dan menarik, seperti tetap mempertahankan cita rasa ayam goreng khas mereka. Mereka melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami tren dan preferensi konsumen, sehingga dapat mengembangkan menu baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 3. Fasilitas lengkap. Fasilitas lengkap ini mencakup berbagai jenis layanan seperti wifi gratis, tempat duduk yang nyaman, AC yang dingin, dan toilet yang bersih dan terawat. KFC juga memastikan bahwa fasilitas mereka selalu terjaga kebersihannya dan selalu dalam kondisi yang baik. Mereka melatih staf mereka untuk menjaga kebersihan restoran dan fasilitas dengan baik sehingga pelanggan merasa nyaman dan aman ketika makan di sana. Keempat, pemilihan lokasi. KFC biasanya memilih lokasi restoran mereka di area yang padat dan strategis, seperti pusat perbelanjaan jalur utama, dekat stasiun, atau tempat-tempat wisata, sehingga mudah diakses oleh pelanggan potensial. Yang kelima, partnership dengan brand lainnya. KFC telah melakukan kerjasama dengan berbagai merek terkenal seperti Pepsi, Lay's, dan Hershey untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan menciptakan menu baru yang menarik perhatian konsumen. Apakah KFC ini memiliki persaingan? Tentu ada dong. Yang pertama itu ada McDonald's. Berbeda dengan KFC yang terkenal dengan ayam gorengnya, McDonald's lebih menonjolkan burger sebagai menu andalan. Meski McDonald's juga menyediakan ayam goreng atau McD Fried Chicken, namun fokusnya masih pada burger dan kentang goreng. Yang kedua itu ada Richeese Factory. Richeese Factory lebih menyasar konsumen yang menyukai makanan pedas dan cheese sauce. Yang ketiga itu ada CFC atau California Fried Chicken. CFC cenderung dikenal sebagai restoran ayam goreng yang ekonomis dengan target pasar yang luas termasuk kalangan menengah ke bawah. Demikian hasil analisis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.